warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan tausiah daripada guru kita Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan dalam rangka Maulid Agung dan Haul Groto yang bertempat di Jawa Timur. Mari kita simak ceramah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik bimbingan dari Allah taala bersama-sama kita berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini. Kita menghadiri daripada haul Syekh Abdurrahman Ganjur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau, wa Syekh Sirajuddin, dan juga kita mengenang dari para guru kita. Ala muqaddamatihim Syekh Kiai Muhammad Uthman Al-Ishaqi, wa Syekh Kiai Ahmad Asrari bin Kiai Uthman, dan segenap keluarga besar mereka. Mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala angkat derajat para guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Sebab ketahuilah bahwasanya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaqi ural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah merupakan rantai iman yang paling terkuat hingga Allah taala wahyukan di dalam sebagian kutub al-munazzalah. Allah Ta'ala wahyukan kepada sebagian para nabi-nabinya bahwasanya law ataitani bi'amal ahli samawati wal ard wal hubbu fiyya wal bughdhu fiyya laysa fi dhalik fala ataqabbalu dhalika minka. Seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa amalan penghuni langit dan bumi, akan tetapi di dalamnya tidak ada amalan yang berupa cinta karena Allah dan benci karena Allah, maka tidak diterima semua amalan tersebut. Namun al-hubbu fillah, cinta karena Allah, merupakan sesuatu fondasi, suatu hal yang sangat penting, suatu hal yang sangat utama. Al-Imam Sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam hikmah beliau, mahabbatuhum dini wa fardhi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Cinta kepada para wali-wali dan salihin adalah agamaku, adalah sunnahku, adalah farduku, kewajibanku, dan merupakan hal yang paling afdal yang aku miliki. Cinta kepada mereka. Anal haimul maftun fi hibbi sadatin tahattu fihim baina ba'din wa hadiri. Aku adalah orang yang terobsesi dengan kecintaan kepada mereka, para sadah, para aulia, para salihin, pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terobsesi habis-habisan terhadap mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana Al-Quran menanamkan kepada kita cinta kepada mereka, rindu kepada mereka, mengidolakan mereka. Dan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran turun tangan sendiri di dalam mengkisahkan kisah mereka, orang-orang yang mulia tersebut. Nahnu nagussu alaika naba'hum bil haqq. Kami kisahkan kepada engkau tentang kisah mereka, berita mereka kami sampaikan dengan hak. Firman Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'azamatuh. Dan Allah Ta'ala nyatakan di dalam kisah mereka, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Di dalam kisah-kisah mereka para wali-wali adalah pelajaran bagi mereka orang yang punya hati, bagi mereka orang yang punya akal. Barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran atau menganggap dalam kisahnya solihin, kisahnya wali-wali, nggak ada pelajaran yang bisa dipetik, ya mungkin dia nggak punya akal. Ma'dzur orang yang nggak punya akal.
sebagaimana dikatakan al-majnun hadzalah hukum alaih. Orang yang gila yang tidak memiliki akal, maka apa yang mau dihukumkan kepada dia? Akan tetapi orang yang punya akal, dia bisa mengambil pelajaran dari para wali-wali, dari para salihin, apalagi dari kisahnya para nabi-nabi. Inda dzikri salihin tanzul rahmah. Tatkala disebutkan, diceritakan kisah orang-orang saleh, saat itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang disebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mengkisahkan tentang Nabi Musa dan Sayyidina Khadir dalam perjumpaan mereka, hingga Rasul mengatakan beliau bereaksi atas apa yang dialami oleh Nabi Musa bersama Sayyidina Khadir, hingga Nabi mengatakan waditu allau sabara Musa, saya berharap coba Musa sabar. Hingga yang dikisahkan oleh Allah kepada kita bukan 3 kejadian, tetapi lebih banyak hikmah lagi yang bisa kita petik, lebih banyak lagi kisah yang bisa Allah Ta'ala ceritakan kepada kita sekalian. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu Sayyidina Lut, beliau berucap mengatakan kepada kaumnya yang ingin mengganggu para tamu-tamunya, maka beliau mengatakan law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Seandainya saya bisa memiliki kekuatan untuk melawan kalian, ataupun juga saya bisa merujuk kepada rujukan yang kuat, yang kokoh, maka Rasulullah merespon, sungguh wallahi Nabi Lut beliau telah lagad awal ila ruknin syadid, beliau telah merujuk kepada sebuah fondasi yang kuat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga dan dilindungi oleh Allah Jalla Jalaluhu ta'ala azamatu. Bereaksi Rasulullah terhadap kisah-kisah salihin. Dan juga di dalam Al-Quran Allah menceritakan kisah para nabi-nabi dan kisah salihin. Bukan cuma kisah nabi-nabi, kisah para salihin diceritakan kepada kita, kisahnya para wali-wali Ashabul Kahfi diceritakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah keluarganya Imran. Keluarga Imran bukan nabi, istrinya bukan nabi, putri mereka Siti Maryam bukan nabi, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah mereka. Sampai bukan cuma sekedar kisah, di Al-Quran ada surat namanya surat Al-Imran, surat keluarga Imran. Di Quran ada surat Maryam, kisahnya Siti Maryam di dalam Al-Quran tersebut. Masya Allah. Dan di dalam hadis dalam Sahih Bukhari, betapa banyak Nabi Muhammad menceritakan tentang kisah orang-orang saleh. Untuk apa? Menanamkan di dalam hati kita cinta kepada mereka. Di antaranya adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni yang banyak dikisahkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat-sahabat beliau, hingga para sahabat Rasulullah terobsesi dan cinta kepada Uwais Al-Qarni. Dan yang terobsesi dan cinta kepada Uwais Al-Qarni bukan sahabat-sahabat junior, tetapi yang cinta dan terobsesi terhadap Uwais Al-Qarni sahabat-sahabat senior. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hingga Nabi Muhammad berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Umar ya Ali, idza laqitumah fa'agri'ahu minni assalam was'alahu ayyastaghfira lakuma yaghfir lakuma. Wahai Umar, wahai Ali, apabila kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka sampaikan salamku kepada dia, kata Rasulullah. Kemudian mintalah Uwais untuk mendoakan, memohonkan ampunan Allah bagi kalian, niscaya Allah akan mengampuni kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Uwais Al-Qarni. Sayyidina Umar lebih afdal dari Uwais. Sayyidina Ali lebih afdal dari Uwais Al-Qarni. Akan tetapi Rasulullah mengajarkan kepada mereka, kepada para sahabat tersebut, mengajarkan kepada sahabat husnuzan, sangka baik, mengajarkan kepada sahabat tawadhu, mengajarkan kepada sahabat ta'zim, hormat kepada orang saleh walaupun juniornya mereka. Diajarkan demikian. Mengajarkan untuk cari berkah walaupun kepada yang lebih muda.
Sehingga Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Rasulullah, mereka dalam pencarian mencari Uwais Al-Qarni. Hingga ditemukan setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar di akhir-akhir masa khilafahnya Sayyidina Umar bin Khattab, mereka jumpa dengan Uwais Al-Qarni dan menyampaikan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dan Sayyidina Uwais Al-Qarni waktu beliau meninggal dunia berada di barisan mujahidin, di barisan orang-orang yang bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam peperangan melawan pemberontak tersebut. Sayyidina Uwais Al-Qarni berada di barisan Imam Ali bin Abi Thalib, menjadi prajuritnya beliau tanpa diketahui oleh siapapun. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Dan inilah mereka ahlul adab, husnuzan, sangka baik. Para aulia dikatakan oleh Imam Allamatul Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, yaqulu qawmun an hudahum dallu qad udimu fi asrina wa gallu faqul lahum kalla walakin jallu an antarahum a'yunul juhali. Orang-orang banyak bilang wali-wali di zaman sekarang udah gak ada lagi, sudah musnah, udah langka, udah gak ada di zaman sekarang. Mereka sudah punah. Katakan kepada orang yang berkata tersebut tidak mungkin. Wali-wali tersebut tetap ada. Akan tetapi mata kelelawar tidak bisa melihat mereka. Mata kelelawar tidak bisa melihat matahari. Untuk melihat, menyaksikan para wali-wali yang mana mereka tetap ada sepanjang zaman. Para wali-wali bukan cuma di masanya Syekh Abdurrahman Ganjur atau di masanya Syekh Sirajuddin, bukan hanya di masanya Maulana Ishaq atau Maulana Malik Ibrahim, bukan hanya di masanya Al-Imam Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel atau Maulana Syarif Hidayatullah, bukan hanya di masanya Syekh Abdul Qadir Jailani wal Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Al-Alawi. Bukan hanya di masa mereka, tetapi tiap zaman tidak kosong, tidak sunyi, tidak pernah sepi dari keberadaan para wali-wali. Cuma mereka itu antara zahir wa khamil, antara dikenal di masyarakat atau tersembunyi. Kalau kita mau lihat mereka, maka kita perlu pakai kacamata. Namanya kacamata husnuzan, kacamata sangka baik kepada mereka para aulia wassalihin. Orang yang tidak punya husnuzan, maka dia tidak akan menemukan wali-wali tersebut. Sebab innallaha ta'ala akhfa thalath. Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan. Jangan diremehkan ketaatan sekecil apapun. Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Jangan gampangin maksiat Allah. Jangan gara-gara satu maksiat orang terjeblos dalam su'ul khatimah. Itu dikatakan rajul la yuhram inda mautih min nutqi syahadatain bisababi nadhari haram lam yatub minhu. Seseorang akhir hayat yang enggak bisa mengucap dua kalimat syahadat gara-gara pandangan yang haram enggak sempat bertaubat darinya. Berapa banyak kalimat yang dimurkai oleh Allah membuat orang akhir hayat enggak bisa mengucap la ilaha illallah. Berapa banyak dari orang yang memendam kebencian, kedengkian kepada para wali, kepada para salihin, kepada keluarga Nabi atau kepada sahabat Nabi, akhir hayatnya imannya dicabut sebelum nyawa dicabut. Jangan meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Sebab Allah menyembunyikan murkanya di situ. Dan yang ketiga Allah menyembunyikan sirnya pada wali-walinya. Para aulia Allah, mereka menampung sirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meremehkan para wali-wali. Wa kam bi husnil dhanni min imdadi qad nalaha man kana rashadi fi khamil imam haqqin hadi yarawnahu an-nasu min al-juhali فإن فوض فضله في الناس جل عن التبليد والقياس طره بعدد الأنفاس وجوده جار بكل حال فليس يختص بذي الأسباب ولا بأهل الجد والأكساب بل فيض فضل منعم وهاب فيه النساء يبسمن كالرجال. Betapa dengan berkat husnuzan anugerah Allah Ta'ala tercurah. Orang kalau punya husnuzan, dia dapat anugerah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang husnuzan, maka dia beruntung. Orang yang husnuzan, maka dia beruntung walaupun prasangkanya itu keliru.
nggak bakal kecewa walaupun perasaannya keliru. Tapi orang yang suudzon, yang sangka buruk, sial. Walaupun prasangkanya tepat, tapi tetap aja dia sial. Suudzon, prasangka buruk, hati-hati kalau salah orang bisa kejeblos dalam su'il khatimah walhiyadzubillahi min dzalik. Makanya jangan takut untuk husnudzon. Walaupun keliru, walaupun salah tempat, maka nggak bakalan sial kita ketika kita husnudzon dan sangka baik. Apalagi sangka baik kepada orang-orang yang saleh, yang nampak pada diri mereka itu malamil wilayah, tanda-tanda kesolehan, tanda-tanda ketakwaan, tanda-tanda istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti almarhum Kiai Asrari, seperti almarhum Kiai Azman, yang nampak pada diri mereka itu tanda-tanda kesolehan, ketakwaan, istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka merupakan orang-orang idza ru'u yushharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'nahum bila ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali. Orang-orang yang dengan melihat menatap wajah mereka membuat kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajah mereka membuat kita untuk khusyuk. Itu para ulama di antara mereka mengatakan, idza jani futur fil ibadah nazartu ila wajhi Muhammad bin Wasi' fatazawwadtu bihi syahra. Saya apabila berasa dalam hati mulai malas beribadat, enggak menemukan rasa manis dalam beribadat kepada Allah, khusyuknya mulai menurun, maka saya hadir majelis Imam Muhammad bin Wasi' dan menatap wajah beliau. Saya pulang nambah khusyuk bekal buat 1 bulan. Dengan melihat wajah mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Nah, karenanya husnudzan, sangka baik, sebab Allah Ta'ala menyembunyikan para wali-walinya tersebut, menyembunyikan sirnya di tengah para wali-wali. Gak bakalan merugi orang yang husnudzan, yang sangka baik kepada mereka. Dan mereka aulia senantiasa ada. Dan sungguh mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disebutkan di dalam hadis qudsi, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Allah apabila cinta kepada hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Innallaha habba fulan fa ahabba. Allah cinta kepada hambanya yang bernama fulan, cintai dia. Maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dikasihi oleh Allah. Jibril beribadat kepada Allah. Apa ibadatnya Jibril? Dengan mencintai para wali-wali yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril memanggil para penghuni langit, ya ahlas sama, wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya fulan, maka cintailah dia. Maka penghuni langit, para malaikat, para arwah tahirah cinta kepada hamba tersebut. Summa, kalau sudah demikian, yudha'ul qabul fil ardh, di bumi diberikan qabul di muka bumi ini. Saudara-saudara sekalian, lihat seseorang yang malaikat Jibril dan malaikat penghuni langit mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang tersebut. Kira-kira bagaimana derajat orang tersebut? Apa yang mau kita katakan? Apa yang mau kita sifatkan tentang seseorang yang mana malaikat Jibril dan para malaikat-malaikatnya Allah mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang tersebut. Subhanallah. Di bumi diberikan qabul penerimaan. Hingga qabul apabila dimiliki oleh seseorang. Lihat seperti Wali Songo. Mereka cuma 9, akan tetapi membuahkan lebih dari 200 juta muslim saat ini. Subhanallah. Habbah idza barakal maula tulagi hubub. Satu butir apabila diberkati oleh Allah membuahkan ribuan jutaan butir. Syekh Abdurrahman Ganjur berapa ratus tahun sejak beliau wafat, dari masanya Wali Songo sampai sekarang masih dikenal, masih diziarahi dan masih diadakan haulnya. Dan yang di depan mata kita almarhum Romo Kiai Asrari wa Kiai Muhammad Azman al-Ishaqi. Berapa tahun mereka telah wafat dan meninggal dunia, jamaahnya berkurang. Al-khidmah nggak berkurang, makin berkah, makin menyebar. Masya Allah. Dan ini
insya Allah berlangsung sampai yaumil qiyamah ya rabbal alamin. Apa sih yang diinginkan oleh Kiai Asrari? Apa beliau pengen kursi? Apa beliau menginginkan tahta? Apa beliau menginginkan harta? Beliau menginginkan Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Beliau memprioritaskan Allah hingga Allah memprioritaskan beliau. Mengutamakan Allah hingga Allah mengutamakan beliau. Ketika menjadi hamba yang melakukan pengabdian kepada Allah Ta'ala, terhubung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang jelas, mengambil akhlaknya Nabi, bersikap dengan sikapnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah yang Maha Abadi mengabadikan kenangan beliau, mengabadikan majelisnya beliau, sehingga bertahun-tahun setelah Kiai Asrari wafat, bertahun-tahun setelah Kiai Utsman wafat, tetap enggak kurang orang yang mendoakan mereka. Masya Allah. Hingga di majelis ini haul dari Syekh Abdurrahman, haul Sunan Giri, majelis di Kediri dan di tempat beliau dan di murid-murid beliau, Jamaah Al-Khidmah di penjuru dunia di mana tempat, Masya Allah, makin banyak, makin makmur, makin berkembang. Semuanya itu pahalanya masuk dalam rekening pahalanya Kiai Asrari dan Kiai Utsman radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Karena itu Imam Al-Haddad waktu mensifatkan para wali-wali wassalihin, beliau bilang ibadul kiram, mereka adalah para hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah, melayani Allah, menjadi budaknya Allah, dan berbanggalah mereka yang menjadi budaknya Allah. Sayyidina Ali bilang, kafani fakhran an akuna kafani fakhran an takuna li rabbak, kafani izzan an akuna laka abda. Cukup bagiku sebuah kebanggaan, kemuliaan. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah budak pelayanmu. Orang yang tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah, akhirnya menjadi budaknya makhluk. Menjadi budaknya makhluk, menjadi pelayan makhluk. Ridholah dan berbanggalah kamu menjadi pelayannya Allah, menjadi budaknya Allah. Dan Allah adalah majikanmu. Alhamdulillah. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib demikian. Beliau berucap, beliau sampai bilang, saya enggak berharap kalau saya itu meninggal waktu bayi, langsung masuk surga. Enggak berharap begitu. Tetapi saya pengen berkompetisi. Bukan kompetisi harta, bukan kompetisi tahta. Orang kadang-kadang taunya kompetisi begituan, kompetisi duniawi. Saya masih ingin berkompetisi di dalam meraih ridha Allah Ta'ala. Tujuannya, saya ingin hari kiamat Allah ketika mendirikan saya, membuat saya berdiri di hadapan Allah, Allah Ta'ala memanggil saya, ya abdi, wahai hambaku, wahai pelayanku. Itu yang ingin saya dengar. Kalau saya masih kecil, waktu bayi saya nggak bakal mendengar panggilan ini. Tapi saya mau hidup berumur di dunia, berbuat, berjasa, beramal, beribadat. Hari kiamat, Allah Ta'ala memanggil saya, ya abdi, wahai hambaku, menjadi hamba yang dibanggakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatu. Berbanggalah. Mereka, para hamba-hambanya Allah, yang mulia, yang luhur, asarullah rabbahum, memprioritaskan Allah, mengutamakan Allah, maka balasannya Allah memprioritaskan mereka, mengutamakan mereka, memuliakan mereka. Kita kalau mau menjadi hamba yang diprioritaskan Allah, prioritaskan Allah, utamakan Allah, maka kita akan diutamakan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita mengutamakan dunia, maka bagaimana Allah akan mengutamakan kita? Ketika kita menomor-duakan, menomor-tigakan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Alhamdulillah, lihat Kiai Asrari dan Kiai Utsman enggak kepengen harta, enggak kepengen tahta. Tapi lihat orang-orang semuanya datang kepada beliau. Yang pengen tahta, yang pengen jabatan datang, pejabat datang, orang partai datang, calon datang. Silahkan, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Mereka ikut kepada majelis ini tidak jadi masalah. Tetapi majelis ini tidak ikut kepada partai manapun. Tidak ikut kepada calon manapun. Calon mau ikut, mau hadir, mau menempuh, silahkan. Akan tetapi
Ketahuilah majelis ini dan majelis yang semacam ini tidak mengajak orang kepada partai. Sebagaimana kita dengar tadi, dan saya hanya menguatkan. Dan ini yang diajarkan oleh guru kami. Majelis yang semacam ini dan mereka, para pendakwah yang hakiki, para awliya wa shalihin, mereka tidak mengajak umat kepada partai tertentu, tidak mengajak umat kepada calon tertentu. Akan tetapi mereka mengajak semua partai, semua calon, semua manusia, muslim dan kafir, mengajak mereka semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kita enggak mau mengecilkan diri untuk kita ngajak orang kepada Allah, tahu-tahu berubah menjadi ngajak orang kepada makhluk. Sedangkan Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa gerangan yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah? Enggak ada yang lebih baik. Kiai Utsman seumur hidupnya ngajak orang kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani seumur hidupnya ngajak orang kepada Allah. Wali Songo seumur hidupnya ngajak orang kepada Allah. Kiai Asrari seumur hidupnya sampai akhir hayatnya ngajak orang hanya kepada Allah. Lihat Allah Ta'ala abadikan mereka. Ini pelajaran buat kita. Utamakan Allah, Allah akan mengutamakan kita sekalian. Wa illa dari zaman Syekh Abdurrahman Ganjur, berapa banyak pejabat, berapa banyak hartawan, berapa banyak tokoh-tokoh duniawi dalam kurun waktu ratusan tahun tersebut sampai sekarang, dari zamannya Wali Songo sampai sekarang 400, 500 tahun, berapa banyak orang-orang dunia, orang-orang hartawan, tetapi yang dikenang, yang disebut adalah mereka para wali songo, para aulia, para pencari Allah, budak-budaknya Allah, pelayan-pelayannya Allah. Dan sungguh kebanggaan bagi kita melayani mereka, mencintai mereka. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Muhibbuhum mahbubu, yahsul bihim matlubu. Pecinta mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Mereka orang-orang yang menghabiskan umurnya dalam zikir, dalam doa, berdiri menunggu di pintunya Allah, dalam ilmu. Dan itulah kesibukannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di masa sekarang kita punya hajat. Manusia dilanda problem, dilanda masalah. Siapa yang kita harapkan bisa menyelesaikan masalah kita? Allahul Muqaddir wal alam syu'un. La yaghfir hammuk ma qadir yakun alladhi li ghairik la yasil ilaik. والذي قسم لك حاصل لديك اشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع الموصول لا يكثر همك ما قدر يكون. Yang buat orang lain nggak bakalan sampai kepada kita. Yang buat kita rezeki kita nggak bakal dimakan oleh orang lain. Sibuklah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam mencari Allah, di dalam mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh dengan berkat majelis yang semacam ini, berapa banyak musibah terangkat dari muka bumi. Dengan berkat majelis yang semacam ini, berapa banyak pertolongan Allah yang Allah turunkan kepada hambanya. Bukan cuma di Indonesia saja, di Palestina, di penjuru dunia. Mereka pun kebagian berkah dari majelis yang diadakan semacam ini. Majelis yang kita adakan lebih ngaruh, lebih mempan, lebih ampuh di dalam mengangkat musibah, di dalam melindungi mereka dibandingkan orang-orang begitu yang melakukan yang berhenti di pintunya ormas ini, di pintunya negara ini, di pintunya kedutaan ini, di pintunya gedung ini dan itu. Kita mau mengharap pertolongan dari pintunya PBB atau pintunya negara ini, negara adidaya itu. Andai kan kita berdiri 1000 tahun, nggak bakalan ditolong. Tapi berdirilah di pintunya Allah, nunggu di pintunya Allah, ketuk pintunya Allah. Nabi Muhammad bilang, "Lau baka bakin fil ummah, la rahimahullah." Seandainya seseorang menangis untuk umat, Allah akan menyayangi umat dengan berkat tangisan satu orang. Berapa banyak dengan berkat tangisan mereka para aulia wa shalihin, Allah menurunkan rahmatnya dan pertolongannya bagi umat ini.
Akan tetapi kita mau nunggu di pintunya mereka yang bikin kekacauan di semua negeri. Mereka yang meletakkan bom di semua negeri. Terus kita mau mengemis di pintunya mereka? Lah. Terus kita mau belajar kemanusiaan dari mereka? Lah. Bapak kemanusiaan sedunia Nabi besar Muhammad. Beliau yang paling mengerti HAM. Beliau yang paling mengerti hak asasi manusia. Jangan belajar tentang hak asasi manusia dari orang yang bukan manusia. Cuma wujudnya doang, mukanya doang manusia, tapi batinnya lebih kejam daripada binatang. Gak peduli mau bayi mati, mau manusia mati, mau orang kelaparan. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah Ta'ala rahmatan lil alamin, rahmat dan kasih sayang bagi alam semesta, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mereka para abdal, para wali-wali, mereka menjadi unggul di mata Allah Ta'ala bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa. Maknanya puasa mereka banyak, sholatnya banyak, ibadatnya banyak, tetapi yang membuat mereka unggul di mata Allah bukan faktor itu, tetapi karena rahmat di dalam hati mereka terhadap hamba-hamba Allah, kasih sayang di dalam hati mereka terhadap hamba-hamba Allah. Disebutkan oleh ulama, man lam yarham rajulan fahuwa aswahalan minhu. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Karena Imam Al-Hasan bin Shalih Al-Bahr itu beliau ngelewati sekelompok orang mau hadir majelis, tahu-tahu di luar majelis itu ada orang-orang kemudian pada nongkrong dengan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka sahibul majelis bilang, Habib, doain, sumpahin itu anak-anak yang nggak punya tata krama, yang kurang ajar tersebut. Maka Imam Hasan bin Shalih diangkat tangannya kepada Allah dan berdoa. Dia bilang, Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau gembirakan mereka di dunia, maka gembirakan pula mereka di akhirat. Dan gak ada jalan untuk bergembira di akhirat kecuali kalau mereka taubat dan balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga itu orang melihat Imam Al-Hasan bin Shalih angkat tangan berdoa, mereka ketakutan. Oh, kita disumpahin, kita bisa celaka. Segera kita taubat, langsung hadir majelis Imam Al-Hasan bin Shalih dan taubat saat itu juga. Berkat rahmat dan kasih sayang yang diajarkan oleh mereka para aulia wa shalihin radhiyallahu anhum wa radhiyallahu ajma'in. Itu Al-Imam Ibrahim bin Adham. Al-Imam Ibrahim bin Adham itu beliau dipukuli oleh seorang preman Syurfi, memukuli beliau, dipukuli digampar mukanya. Itu setiap kali dipukul dia berkata, idrib ra'san qala ma'asallah. Silahkan kamu memukul kepala yang memang pantas dipukul. Udah lama banyak bermaksiat kepada Allah. Dipukul lagi. Setiap kali dipukul dia bilang, memang di kepala saya pantas dipukul, silahkan. Sampai akhirnya dipisahkan oleh orang kasar. Dikatakan, kamu tahu siapa yang kamu pukuli? Yang siapa? Ini adalah seorang wali yang terkenal, namanya Ibrahim bin Adham. Oh, saya nggak tahu. Kemudian dia pegang tangan Ibrahim bin Adham, diciumin, dia minta maafkan saya, Syekh. Saya nggak tahu, saya nggak kenal. Dia bilang, adapun maaf, ketahuilah. Tiap kali kamu menampar saya, memukul saya, tangan kamu belum lepas dari muka saya, sudah saya maafkan. Sudah saya maafkan. Hati mereka nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada kedengkian. Penuh rahmat, penuh kasih sayang. Bahkan terhadap orang yang ngejahatin mereka. Bahkan terhadap orang yang berlaku buruk terhadap mereka. Dari mana? Warisan dari Nabi Muhammad. Yang diminta nyumpahin orang, sumpahi orang yang memerangi Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, ma bu'itsu la'anan wala sababa. Saya diutus oleh Allah bukan tukang laknat, bukan tukang caci maki. Bu'itsu rahmatan lil alamin. Diutus rahmat bagi alam semesta. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku sebab mereka tidak mengetahui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, ayo kita bersihkan hati kita dari kebencian, dari kedengkian. Kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang saling mengasihi, saling mencintai satu sama lain. Al-muslim akhul muslim. Muslim dengan muslim lain bersaudara. La yadhlimu, la yahqiru, la yakhdhuluh.
Jangan menzalimi sesama muslim. Jangan merendahkan sesama muslim. Jangan meremehkan, mengintimidasi atau membuli sesama muslim. Bihasabi min asy-syar'i ayyuhra akhul muslim. Cukup seseorang dianggap sebagai penjahat hanya dengan meremehkan saudaranya muslim. Jangan meremehkan orang Islam. Musuh kita bukan orang yang beda partai. Musuh kita bukan calon presiden yang tidak kita pilih. Musuh kita bukan pejabat yang gak sejalan dengan kita. Musuh kita sekarang ini budaknya Allah atau kita orang yang merdeka dari Allah. Kita budaknya Allah. Budak dia nggak ngangkat musuh, tetapi dia memusuhi. Yang dia musuhi adalah musuhnya dia adalah yang ditentukan oleh majikannya. Allah yang menentukan siapa musuhnya kita. Kita nggak punya hak untuk menentukan siapa musuhnya kita. Allahu a'lamu bi'a'daikum, firman Allah. Allah yang maha mengetahui siapa gerangan musuh-musuhnya kalian. Siapa musuhnya kita? Tanya sama Allah. Siapa yang boleh kita musuhi? Allah Ta'ala menjadikan tahu musuhnya kita siapa? Musuhnya kita adalah syaitan. Inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa. Syaitan adalah musuh, maka perlakukan dia sebagai musuh. Jangan kita kong-kali-kong dengan syaitan. Syaitan ngebisikin kita, musuhin tuh orang, kita nurut. Loh harusnya kita bermusuhan dengan syaitan, bukan kita nurut kepada syaitan. Syaitan musuh, tetapi kenapa kita tidak perlakukan dia sebagai musuh? Kita perlakukan dia sebagai mustasyar, sebagai rujukan, sebagai penasehat. Hingga kita memusuhi orang, nanya kepada syaitan, nunggu fatwanya syaitan, siapa yang boleh dimusuhi. Syaitan bilang musuhi fulan, kita musuhi. Syaitan berbisik musuhi kelompok itu, kita musuhi. Syaitan yang harus kita musuhi. Musuhmu adalah yang membuat kita yakin dan percaya untuk memusuhi orang lain. Nah itu yang ngebisikin kita untuk bermusuhan, dia adalah musuh kita yang sejati. Yang membujuk kita untuk berpecah belah, maka dia adalah musuh kita yang sejati. Inna syaitan lakum adu. Syaitan adalah musuh, perlakukan dia sebagai musuh. Jangan kali-kali dengan syaitan. Jangan jadikan syaitan sebagai mustasyar, sebagai rujukan. Minta isyarat, minta pendapat pada syaitan. Perlakukan dia sebagai musuh. Begitu juga nafsu kita, kata Nabi Muhammad. Ada aduwik nafsuk allati baina jambaik, musuhmu yang paling bebuyutan adalah nafsumu, diri kita sendiri. Sayyidina Yusuf bilang, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak orang kepada keburukan, kepada kejahatan. Sungguh kecewa dan sial orang yang memperlakukan nafsunya sebagai kawan, teman dan rujukan. Imam Busiri bilang wa khalifis syaitan khalifin nafsa wa syaitana wa'asihima wa innahuma mahbabatan nusha fattahimi. Langgar, lawan nafsu dan syaitan. Bantah mereka, langgar mereka. Kalau mereka memberikan saran, maka curigai. Sarannya bagus, nggak ada bagus, pasti punya motif. Jangan turutin nafsu dan syaitan. Nah kita berbalik, kita bersama nafsu memusuhi orang lain. Keliru. Mestinya kita bersama orang lain memusuhi nafsu kita. Itu baru benar. Ada sebagian ulama ditanya apa rahasia kesuksesanmu? Dia bilang rahasia kesuksesan saya adalah saya selalu bersama orang di dalam memusuhi nafsu saya. Enggak pernah bersama nafsu saya untuk memusuhi orang lain. Nah karenanya itu orang yang pandai introspeksi diri, pandai memusuhi nafsunya, dia adalah orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Yunus beliau dalam doanya nada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus dia memanggil, ya Rabb, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, saya termasuk orang yang zalim. Ada Nabi Yunus. Sayyidina Adam yang diajarkan al-asma kullaha. Apa hasil daripada ilmu yang dia dapat?
Dia berucap, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak menyayangi kami dan tidak mengampuni kami, niscaya kami akan menjadi orang yang sial. Itulah orang yang terhubung dengan masalah, bukan menjadi orang yang berucap seperti muridnya syaitan. Itu syaitan mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Lulusan syaitan akan berucap, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Kamu lulusan mana? Belajar dari mana? Kalau belajar dari ajaran yang benar, akan berucap dengan ucapan mereka para aulia, para sholihin, para nabi-nabi, para mursalin. Tapi kalau memang gurunya syaitan yang berucap seperti ucapan syaitan, waliyadu billahi min dzalik. Terakhir, kan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib ratib. Itu beliau Kiai Utsman itu punya hubungan erat dengan Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Masya Allah. Dan beliau juga Kiai Utsman selain berguru kepada Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau pun dekat dengan kakek kami Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Masya Allah. Berkali-kali beliau ke Jakarta, Al-Jad Al-Habib Muhammad datang ke Jawa Timur, disambut oleh Kiai Utsman, didampingi kemana-mana tempat, berziarah ke pesantren dan majlis dan rumahnya beliau. Masya Allah, hubungannya erat sekali dengan kakek kami. Subhanallah. Dan Kiai Asrari pun juga demikian. Dekat dengan keluarga kami, orang yang penuh kecintaan kepada para habaib, kepada para aulia, para sholihin, penuh dengan husnuzan, penuh dengan sangka baik. Ada disebutkan Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu beliau satu kali mau pergi sholat Jumat bersama murid-muridnya, bajunya udah siap mau khutbah Jumat dengan baju putih, rapi, bersih, mau pergi ke masjid, tahu-tahu ada orang ngelempar dari atas rumah itu, lempar ke jalanan air kotor, dilempar dari atas, dari pancuran itu jatuh, kena bajunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib ratib, basah kuyup. Maka murid-muridnya yang di bawah berkata, kita tegur yang punya rumah. Habib Umar bilang, jangan tegur, jangan kasih tahu. Dan beliau berkata, tapi engkau tidak pantas diperlakukan seperti ini. Bilang, tahu gak orang macam saya ini pantasnya diguyur api oleh Allah Ta'ala. Sekarang sulihah. Ya, Allah Ta'ala berdamai dengan saya, nggak jadi diguyur dengan api, tapi diguyurnya dengan air. Harusnya gembira, bukan malah marah. Harusnya gembira dan ridha. Subhanallah, radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Nah, karenanya itu keluarlah kita dari majelis ini dengan hati yang bersih. Jangan saling dengki, jangan saling benci. Jadikan ini majelis kita pulang ke rumah kita nggak kenal dengki kepada orang. Jangan ngomongin orang, jangan komentarin orang, jangan mencaci orang lain. Urus hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sungguh kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya kepada muslimin di barat dan di timur. Dengan berkat tangisan kita, istiqamah kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat Syekh Abdurrahman Ganjur, Syekh Sirajuddin, wasadatul auliya, diangkat derajat mereka para wali songo oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Utsman, Kiai Asrari, Allah Ta'ala angkat derajat mereka dan berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar mereka. Dan juga bil khusus Sahibul Mahad, Kiai Munir, insyaallah diberikan berkah oleh Allah, diberikan kesehatan, dan Allah Ta'ala insyaallah menjadikan majelis ini, majelis al-khidmah makin makmur, makin berkah dan makin mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan negeri kita dijadikan negeri yang aman, para pemimpin kita diberikan hidayat dan bimbingan, rakyat kita diberikan hidayat dan bimbingan, pejabat kita diberikan hidayat dan bimbingan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berikan kebaikan insyaallah kepada semuanya, dijadikan negeri kita negeri yang damai, yang aman, yang makmur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
tausiyah ceramah daripada guru kita Al-Habib Jindan bin Salim bin Novel bin Jindan, ya, daripada Maulid Agung atau Haul dari Gerutu di Jawa Timur. Oke, sampai sini video tentang ceramah dan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insyaallah kedepannya kita buat lagi video-video yang terbaru daripada guru-guru kita, ceramah daripada guru-guru kita, maupun sholawat yang akan dilatungkan oleh daripada guru-guru kita ataupun dari majelis-majelis hadroh yang ada di seluruh Indonesia maupun di dunia ini. Sekian dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan tentunya dibagikan ke teman-teman yang lain. Semoga berkah sampai dunia akhirat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.